Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobatku, sobat Expam dimanapun sobatku berada. Jumpa dengan kami di sini Expam. Gimana kabarnya sobatku semua? Mudah-mudahan sobatku semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat tanpa ada halangan yang berarti baik kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan di dunia hobinya. Pada kesempatan kali ini, Expam akan coba sharing atau berbagi bagaimana sih tip merawat ayam jalu yang baik. Setidaknya ini menurut versi Expam gitu ya. Nah, untuk merawat ayam jalu memang tentunya punya perbedaan dengan merawat ayam pukul. Karena memang ayam jalu itu dituntut harus menang cepat. Artinya ketika kita nggak bisa menang cepat, kita yang akan dikalahkan. Karena memang musuh juga punya senjata yang sama kan gitu ya. Nah, dengan kemenangan cepat tersebut, tentu kita harus punya trik atau siasat yang baik untuk merawatnya sehingga ayam tersebut tampil lincah, elastis, penuh dengan tenaga, gitu, punya tanda yang baik, gitu. Nah, seperti di konten sebelumnya saya sudah bahas bagaimana kriteria memilih ayam jalu untuk dijadikan amunisi atau jadikan petarung handal kan gitu ya. Langsung saja kita ke masalah perawatan ayam jalu yang baik. Kita mulai dari pakannya. Pakan itu terbagi menjadi dua, pakan untuk ayam jalu. Pertama memang pakan pokok atau pakan utamanya, terus kedua extra foodnya, jadi makanan tambahan yang diberikan ayam dengan tujuan untuk memaksimalkan potensinya atau memaksimalkan kesehatannya. Nah, kalau menurut Exam sendiri, pakan pokok ayam jalu itu didominasi oleh gabah. Gabah merah maupun gabah putih tak pikir hampir sama saja karena memang kandungan nutrisi yang ada di gabah merah maupun gabah putih itu hanya beda-beda tipis gitu. Jadi sobatku bisa kasihkan sekitar 80% makanan pokok itu dengan gabah, itu untuk ayam jalu. Sisanya sobatku bisa tambahkan pur 594 ataupun bisa ditambahkan dengan jagung bulat atau jagung giling. Nah, fungsi pur 594 atau jagung giling tersebut adalah untuk mensuplai nutrisi atau melengkapi nutrisi atau kandungan nutrisi yang tidak ada di gabah. Contohnya lemak, karena memang gabah itu kandungan ada kadar lemaknya sedikit, sementara ayam walaupun ayam jalu tetap harus butuh lemak untuk penyeimbang energinya, tetap kita harus kasihkan lewat gabah, lewat jagung menir tersebut. Walaupun prosentasenya tidak boleh lebih dari 10%. Artinya ketika sobat mencampur pakan itu 10 kilo misalkan, 8 kilonya gabah, terus 1 kilonya pur 594, 1 kilonya jagung menir. Jadi dari ketiga jenis makanan tersebut bisa saling menutupi, tapi memang dominan di gabah. Kenapa gabah? Jadi diharapkan begini, ketika ayam dikasih makan gabah, ayam jalu nih dikasih makan gabah, dia tubuhnya terlihat enteng gitu, enteng ketika kita pegang, enteng, jadi memungkinkan dia untuk tampil lincah gitu, memukul biar jalunya masuk sampai ke kepala, biar nyampe ke kepala, kakinya dan sebagainya. Jadi kita harapkan tubuh ayam itu enteng tapi berisi. Ketika kita kasih air, kita kasih air, tubuh ayam tersebut akan lentur dan punya bobot yang baik. Itu bedanya ketika kita kasih makan gabah. Ya. Fungsi jagung sendiri untuk apa? Untuk suplai untuk suplai tenaga atau untuk suplai nutrisi lah, seperti lemak dan sebagainya. Karena memang ayam itu butuh lemak juga untuk metabolisme tubuhnya, untuk penyeimbang kehangatannya dan sebagainya, termasuk pur. Jadi intinya ketika pakan tersebut formulasi yang cukup baik untuk menurut Expam gitu ya, untuk saling melengkapi kebutuhan ayam sendiri. Jadi sobatku bisa memberi pakan pokok tersebut di sore hari. Di sore hari saja. Jadi ayam biasakan makan satu hari satu kali, karena memang
pagi hari ketika kita kasih makan makanan yang berat gitu, mereka aktivitas berat gitu ya, pencernaan pun istirahat bekerja keras terus, jadi ayam itu malah cenderung kurang istirahat pencernaannya, jadi kesehatan ayam juga kurang cepat maksimal. Makanya rekomendasi saya, kasihlah makan 1 hari 1 kali gitu untuk makan pokoknya di sore hari setelah kita steam atau kita lap-lap gitu. Ayam kita puter gitu. Setelah kita puter, kita lap-lap, kita kasih makan atau kita balik, kita kasih makan dulu boleh, baru kita puter, baru kita lap-lap, baru masuk box, itu juga boleh. Tapi prinsipnya ketika kita mau masukkan ayam ke box itu, ayam itu sudah dalam kondisi kenyang dan bersih. Jadi nyetimnya nggak boleh terlalu banyak ya kalau sore ya sobatku ya. Artinya untuk ayam jalu itu kalau sore itu hanya dicukup lap di mukanya saja ketika menggunakan air dingin, terus di kakinya saja gitu. Ketika kita steam dengan busa panas atau air panas gitu, sobatku bisa steam di muka, pangkal leher, terus ketiak, terus pantat, terus kaki itu bisa. Tapi dengan catatan air itu hangat dan gak boleh banyak-banyak karena memang ngejaga malam itu dingin. Nah, fungsi untuk steam saat mau tidur juga untuk membersihkan tubuh ayam dari kotoran dan serangga. Jadi artinya gini, ketika mau tidur ayam kita steam itu, serangga itu jelas sudah nggak ada, jadi ayam itu bisa tidurnya nyenyak, sehingga istirahatnya maksimal, sehingga kesehatan ayam bisa maksimal juga gitu. Lalu setelah pakan pokok sudah kita bahas, lalu kita akan bahas extra foodnya atau pakanan tambahannya. Jadi catatannya untuk ayam jalu pakan tambahan itu apa saja boleh, terutama daging, terus telur, terus makanan laut atau seafood. Itu yang terbaik karena makanan laut itu nutrisinya luar biasa ketimbang makanan ikan yang dari sungai atau ikan dari sawah dan sebagainya. Makan laut itu mengandung banyak sekali nutrisi, kaya sekali nutrisi. Jadi sobat bisa kasih makan pokoknya makanan ikan laut seperti kembung, tuna atau tongkol dan sebagainya. Itu bisa kita sesekali kasih untuk extra foodnya gitu ya. Kita juga bisa sesekali kasih untuk daging kambing atau daging kerbau atau daging sapi, itu nggak masalah. Yang penting jangan belut. Jangan belut karena belut itu memperlancar peredaran darah. Artinya ketika ayam jalu kita banyak kasih makan belut, ketika kena jalu oleh musuhnya nanti darah ayam kita akan susah berhenti, jadi menghabiskan tenaga. Makanya kita nggak boleh kasih makan belut untuk extra foodnya. Lalu extra food yang seperti apa yang bijak yang harus kita kasihkan ke ayam kita? Pertama, pagi hari saat bangun itu kita melihat kondisi. Artinya karena kita merawat ayam untuk disiapkan dengan tujuan makin hari makin sehat, kita lihat kondisinya. Ketika ayam kita dalam kondisi masih agak gemuk, hindari telur. Kita bisa kasih suplai nutrisi yang selain telur yang mengandung banyak lemak gitu ya. Kita bisa kasih suplai nutrisi yang lain gitu ya, selain telur gitu ya. Perbanyak buah ketika kondisi ayam masih gemuk. Jadi harapannya ketika kita banyak buah, ayam tersebut akan singset gitu, lemaknya akan turun. Terus kebutuhan vitamin seperti A, B, C dan sebagainya cukup untuk ayam. Kasih makan sayur sesekali. Kasih makan sayur seperti wortel, seperti singkong, sayur-sayuran hijau lah gitu ya. Buah dan sayur hijau itu situasional. Nah, ketika ayam kita kurus, sobatku boleh sesekali atau lebih diseringin, misalkan seminggu 3 kali kita kasih telur untuk extra foodnya. Terus sesekali kita masih kasih makan daging, udang dan sebagainya. Tidak masalah itu untuk ayam jalu gitu. Lalu setelah makan atau extra foodnya sudah, oh iya, extra food juga nanti bisa diselingin, misalkan kayak sobatku misalkan mau menggunakan suplemen seperti Hemaviton, Vatigon dan sebagainya, boleh diatur saja. Artinya 2 hari sekali kita kasih Vatigon, terus 3 hari sekali kita kasih jamu, diatur saja gitu. Yang penting setiap hari itu untuk extra food itu ada masuk gitu. Habis kita kasih makan buah, kita kasih makan jamu, habis kita kasih makan telur, kita kasih makan Vatigon dan sebagainya. Intinya saling melengkapi seperti itu untuk extra foodnya. Tapi catatan, makan pokok nggak boleh diganti. Makanan pokok untuk ayam jalu itu 80% gabah dikasihkannya setiap sore hari.
Kayak gitu sobatku. Lanjut setelah kita ngebahas masalah makanan pokok, kita akan bahas bagaimana sih perawatan ayam jalu gitu. Ayam jalu itu butuh kelenturan yang luar biasa lentur, terus butuh kelincahan yang luar biasa lincah gitu. Butuh kesehatan yang luar biasa sehat, karena memang ayam jalu itu ayam yang dituntut untuk menang cepat gitu ya. Kita perbanyak umbar nomor 1. Jadi perawatannya kalau ala expam, pagi hari setelah turun box, ayam kita kasih extra food dulu. Setelah kita kasih extra food, kita steam, artinya kita mandi kering gitu ya. Kita kasih steam dulu. Setelah kita kasih steam, ayam kita putar 15 menit, nggak usah lama-lama. Kita kasih putar 15 menit. Setelah kita kasih putar 15 menit, kita jemur. Nah, jemur yang baik itu yang seperti apa? Jemur yang baik itu karena memang kita fungsi jemur itu sebenarnya kan untuk suplai vitamin D dari matahari. Jadi vitamin D melimpah dari matahari itu adanya sekitar jam 8 sampai jam 10. Nggak usah lama-lama, karena memang ayam cuma kita steam, kita jemurnya dari jam 8 sampai jam 10 saja. Gitu. Dari jam 8 dari jam 10 saja. Nah, ayam bisa dimandiin sesekali waktu, situasional. Artinya ketika kita mau mandiin ayam atau mengeramasin ayam itu, kalau kondisi misalkan si bulu kusam, si ayam mulai ada kutunya, kita bisa kasih sampo atau kita bisa kemin, kita bisa mandiin. Intinya itu hanya sekali, jangan setiap hari, karena akan merusak bulu juga, toh juga lebay gitu kalau kita mandiin terus menerus. Jadi kita untuk mandiin ayam itu tak pikir hanya situasional, kita melihat kondisi bulu ayam, kondisi penyakit di ayam yang ada di bulu tersebut, sehingga perlu untuk dimandikan. Tak pikir hanya seperti itu. Nah, setelah ayam dimandikan, terus kita jemur, pada jemur, ayam jalu tersebut kita umbar. Nah, usahakan umbaran tersebut yang luas. Kalau cuma 1 atau 2 gitu ya, kita punya lapangan yang lega, mending dilepas di lapangan yang lega tersebut. Jadi ayam itu biar lentur. Dan catatannya, baik ayam jalu maupun ayam pukul gitu ya, jangan terlalu sering dipegang, karena ayam itu akan stres. Jadi nantinya bantat. Kalau sering kita pegang, sering kita elus-elus gitu, ayam itu bukan sahabat kita, dia mah binatang gitu, ramahnya sama binatang, sama kita tetap aja gitu ya, tegang gitu ya. Makin jarang kita pegang makin bagus. Nah, ketika kita megang ayam itu bijaknya ketika kita megang ayam itu, ketika ayam tersebut punya gejala yang lain, misalkan kalau kita pantau dari mukanya kok mulai pucat, atau kadang pucat kadang merah, kita pegang, kita lihat temperatur atau suhu tubuhnya panas atau tidak. Nah, di situ kita lalu ada tindakan yang menyertainya, ini harus diapakan. Atau saat kita melihat kotoran ayam tersebut encer gitu atau mencret dan sebagainya, nah, baru kita pegang, kita obatin dan sebagainya. Sisanya biarkan ayam itu bebas gitu ya. Kita hanya rutin merawatnya, rutin memberikan olahraga yang baiknya, terus mengatur pola makannya, mengatur sumber nutrisi yang masuk ke tubuhnya, hanya itu. Jadi biasakan kita menjadi manajer yang baik lah gitu, menata agar ayam tersebut makin hari makin baik, mengurangi tingkat stresnya, makin hari kesehatannya makin maksimal, terus masa ototnya makin maksimal. Tugas kita hanya itu, sisanya kita serahkan sama ayam saja. Demikian sobatku untuk sharing kali ini. Apabila ada sesuatu memang yang perlu disampaikan, bahkan misalkan masukan, kritik, komentar dan sebagainya, silahkan komentar di kolom komentar. Kita akan diskusi, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi semata-mata hanya sharing pengalaman menurut versi Expam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.